salah satu faktor utama dalam melakukan analisa rekening koran ini adalah melihat karakteristik usaha dari debitur kita. Ya, apakah karakter ini sesuai atau tidak dengan transaksi-transaksi yang ada di dalam rekening korannya dia. Yang pertama kita akan lihat volume kegiatan. Ya, volume kegiatan ada beberapa hal yang kita lihat. Yang pertama adalah apakah bisnisnya itu masuk uangnya rutin atau bisnisnya rutin seperti menjual sembako, menjual pakaian misalnya, atau restoran, ya, ataupun menjual bahan bangunan. Nah, itu kan biasanya adalah uangnya itu akan rutin masuk setiap periodenya. Misalnya dia akan store setiap hari atau sekali 2 hari. Nah, itu akan rutin. Kemudian kalau kegiatannya itu dipengaruhi oleh rutin plus musiman, ya, jadi dia itu ada misalkan seperti ini, dia ada penjualan rutin. Kemudian pada bulan tertentu dia akan seperti ini. Jadi salesnya akan naik sesuai dengan musimnya gitu. Misalnya bisa jadi pedagang pakaian atau garment. Nah, kalau pedagang pakaian atau garment, dia itu kan juga ada terkena atau ada bisnis musimannya. Misalnya saat Lebaran dan Tahun Baru. Nah, sebelum bulan puasa mungkin dia sudah banyak melakukan aktivitas penimbunan barang, maka di dalam rekeningnya itu akan terlihat peningkatan aktivitas pada saat musim-musim tertentu. Kemudian, usaha atau kegiatan yang bersifat kontrak di sini agak berbeda. Mungkin saja mutasi-mutasi uang masuknya itu tidak banyak karena uang masuk itu sesuai dengan kontraknya dia. Kapan dia akan dibayar oleh pemilik proyek itu sesuai dengan kontraknya. Jadi mungkin pada usaha yang mempunyai sifat ada kontrak ini, mungkin mutasi kreditnya lebih sedikit dibandingkan dengan mutasi debitnya. Kalau kita lihat dari sistem pembelian atau penjualannya, maka ini bisa kita bagi antara tunai, non-tunai, dan kombinasi keduanya. Kalau usaha yang bersifat lebih banyak tunai seperti restoran, SPBU, maka di dalam rekeningnya seharusnya setoran tunai yang lebih banyak. Kalau setoran non-tunai yang lebih banyak, artinya di dalam rekening koran tersebut yang diberikan kepada kita tercampur antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lain. Nah, kalau dia distributor atau pabrik besar, mungkin penjualannya non-tunai. Jadi, mungkin saja aktivitas di dalam rekening itu adalah non-tunai. Mungkin tidak ada sama sekali setoran tunainya. Yang ada adalah dari LLG, uang masuk, kemudian transfer, ya, baik itu transfer masuk maupun transfer keluar. Dan bisa saja kombinasi antara tunai dan non-tunai.